AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Tenzara dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 23101047. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Governance Digital Ibu Riau Sujarwani SOS, MM. Di sini saya akan membahas satu contoh governance digital yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu KRIS untuk UMKM. KRIS bukan sekedar teknologi pembayaran, tapi KRIS juga merupakan bagian dari governance digital yang mendorong inklusi keuangan. Sebelumnya, apa itu governance digital? Governance digital adalah cara pemerintah dan masyarakat mengatur, mengawasi, dan melayani dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga keputusan lebih transparan, partisipatif, dan efisien. Bayangkan semua urusan publik bisa diakses lewat layar. Itulah inti dari governance digital, mengatur dengan teknologi, melayani dengan transparansi. KRIS adalah kebijakan resmi Bank Indonesia untuk menyatukan pembayaran lewat QR Code. Jadi, KRIS sendiri adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan program resmi pemerintah melalui Bank Indonesia. Jadi, QR Code ini bukan aplikasi tersendiri ya teman-teman. Maksud saya KRIS itu bukan aplikasi tersendiri. KRIS berfungsi sebagai standar pembayaran Quick Response yang menyatukan berbagai aplikasi digital seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan lain-lain seperti yang telah teman-teman ketahui. Nah, dengan satu kode yang KRIS tadi, semua aplikasi e-wallet dan mobile banking bisa digunakan sehingga mendukung digitalisasi ekonomi dan UMKM di era cashless society. Jadi, kalau misal kita pakai aplikasi swasta seperti Dana untuk scan KRIS, sebenarnya kita itu sedang menggunakan sistem pembayaran yang telah diatur oleh pemerintah. KRIS ini mempermudah UMKM dan masyarakat unbank, contohnya masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan formal seperti rekening, belum punya tabungan, kartu kredit, debit, mereka itu bisa masuk ke sistem keuangan formal. Lalu bedanya KRIS sama kode non-KRIS itu apa ya? Nah, biasanya kalau scan langsung ke kode non-KRIS, QR buatan aplikasi tertentu, kode ini cuma bisa dipakai di aplikasi yang membuat QR tersebut. Misalnya kalau merchant pakai QR OVO, maka hanya pengguna OVO yang bisa bayar. Jadi bedanya adalah QR itu hanya bisa diakses pemilik aplikasi bersangkutan, sementara KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, semua aplikasi e-wallet dan mobile banking bisa mengakses kode tersebut. Nah, lalu apa sih keterkaitan KRIS untuk UMKM ini dengan model governance digital? Masuk model governance digital yang bagaimana? Nah, KRIS melalui aplikasi Dana itu punya keterkaitan dengan G2B dan G2C. Gimana itu perannya? Nah, peran KRIS dalam G2B yang pertama adalah mempermudah pembayaran kewajiban usaha UMKM. Mereka bisa bayar pajak, izin usaha, atau retribusi lewat KRIS. Yang kedua, KRIS berperan dalam integrasi ekosistem digital. Bisnis yang menerima KRIS itu otomatis terhubung dengan sistem pemerintah, seperti adanya pencatatan pajak atau berupa laporan transaksi. Nah, yang ketiga, KRIS mendorong formalitas usaha UMKM yang sebelumnya informal terdorong masuk ke sistem resmi karena transaksi mereka akan tercatat secara digital. Nah, lalu perannya dalam G2C itu bagaimana? Simpelnya, masyarakat yang unbank bisa ikut serta dalam layanan publik tanpa harus punya rekening bank. Jadi cukup menggunakan dompet digital saja. Di sini saya akan menggunakan KRIS melalui aplikasi Dana. Loh, Dana kan aplikasi swasta. Gimana cara pemerintah untuk memantau KRIS? Nah, jadi yang pertama itu ada namanya standarisasi KRIS oleh Bank Indonesia. Semua penyelenggara dompet digital seperti Dana, OVO, contohnya, mereka wajib untuk mengikuti standar KRIS. Artinya setiap transaksi KRIS otomatis tercatat dalam sistem yang sesuai dengan regulasi Bank Indonesia.
Nah, yang kedua ada kewajiban pelaporan transaksi. Aplikasi swasta seperti Dana itu harus melaporkan data transaksi kris ke Bank Indonesia. Nah, data ini bisa dipakai pemerintah untuk memantau volume transaksi, pola konsumsi, hingga potensi pajak. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem perbankan dan fiskal. Terus yang keempat ada pengawasan berbasis regulasi. Bank Indonesia dan OJK menetapkan aturan keamanan, transparansi, dan juga perlindungan konsumen. Jadi, kris ini aman digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara bikin kris? Oke, kalau teman-teman penasaran, kita lanjut ke tutorial. Di sini saya pilih menggunakan aplikasi Dana. Kenapa? Karena bikin kris yang terintegrasi dengan aplikasi Dana itu menurut saya lebih simpel, terus kemungkinan gagalnya itu kecil. Nah, pertama, pastikan sudah memiliki akun Dana dan sudah di-switch ke premium. Teman-teman pasti sudah tahu gimana caranya untuk ubah ke premium, tinggal scan KTP saja. Nah, langsung saja pilih menu saya dan alihkan ke menu bisnis yang ada di atas. Di sini dapat dilihat beberapa hal yang bikin kita gagal untuk bikin kris, mulai dari foto outlet yang diberikan tidak jelas, nama bisnis dan alamat yang tidak valid. Nah, di sini nama bisnisnya warung-warung apa tidak jelas disebutkan. Oke, sekarang lanjut, tekan daftar. Di sini pastikan juga teman-teman sudah memotret outlet teman-teman yang teman-teman miliki atau foto kelompok itu. Nah, di sini harus mengisi profil usaha, jenis usaha, punya toko tetap, jualan online, atau cuma freelance. Isi nama usaha, di sini saya isi toko kelontong Bu Ita. Ini yang akan terlihat di tampilan kris nanti. Selanjutnya, toko kelontong Bu Ita. Nah, di bawahnya itu sebagai pemilik toko, terus bidang usaha. Di sini ada banyak pilihan, isi sesuai bidang usaha kamu. Ada kafe, resto, toko kelontong, dan banyak bidang yang tersedia di sini. Karena saya daftar kris toko kelontong, jadi saya pilih toko kelontong. Nah, selanjutnya ada pemasukan per bulan. Sesuaikan dengan penghasilan per bulan. Kalau kurang dari 1 juta, saya pilih yang pertama. Next, lokasi usaha. Isi sesuai dengan lokasi usaha toko kelontongnya ada di mana, atau kalau mau lebih mudah bisa gunakan lokasi saat ini. Tapi karena saya lagi nggak di posisi tokonya, saya buat secara manual supaya sesuai sama tokonya. Nah, kalau sudah selesai isi lokasi usaha, kita lanjut ke kode pos. Pastikan juga kode pos ini sesuai dengan daerah toko kita tersebut. Nah, kalau misalnya kurang yakin, bisa cek di Google. Kalau sudah dipastikan sesuai, nanti kita akan tekan lanjutkan. Nah, di sini saya akan cek di Google terlebih dahulu supaya kode posnya sesuai. Nah, ini di menu pencarian kita bisa ketik aja kode pos di mana daerahnya. Misalnya di sini kode pos Bukit Bestari, ada kode posnya 29124. Nah, next kita balik lagi ke akun Dana. Kita isi sesuai kode pos tadi 29124. Kalau sudah sesuai, tekan lanjutkan. Teman-teman bisa baca syarat dan ketentuan mulai dari definisi dana, lisensi, hak dan kewajiban UMKM itu ada lengkap di sini. Bisa dibaca-baca. Kalau misal udah, scroll aja ke bawah dan tekan kirim. Nah, kalau ada tulisan ini berarti pendaftarannya sudah berhasil. Refresh dulu.
Syarat penggunaan, scroll aja. Jika sudah menyetujui syarat dan ketentuan, klik OK. Bisa scroll aja sampai bawah, terus kasih centang di kotak warna biru itu. Syarat sudah disetujui. Begini tampilan dana bisnisnya. Nah, untuk krisnya itu diproses maksimal 7 hari. Dalam waktu tersebut kita bisa bikin link terima uang pakai fitur pembayaran sebelum krisnya jadi. Nah, jumlah pembayaran produknya apa? Biaya tambahan itu opsional ya. Jumlah pembayaran bisa diisi di sini, bisa pilih produk, catatan, misalnya produk apa. Kalau teman-teman mau bikin fitur pembayaran lewat link tadi. Nah, ada juga katalog produk. Jadi ada banyak sekali fiturnya. Nah, sekarang sabar dulu, tunggu kodenya jadi. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Ini prosesnya lumayan cepat, jadi di sini saya butuh waktu 3 hari untuk bikin kris. Dan setelah itu saya dapat notif dana kalau krisnya itu udah jadi. Nah, jadi waktunya itu sangat bervariasi, ada yang 3, 5 hari sampai maksimal 7 hari. Tekan notifnya, tunggu sebentar. Nah, sudah, selanjutnya itu bisa pilih menu toko. Nah, kalau ada tulisannya begini jangan panik, refresh dulu. Tunggu sebentar, kita refresh dulu. Nah, di sini tampilannya yang kita bisa lihat, krisnya sudah jadi. Kita bisa unduh dan cetak sesuai keinginan. Bisa juga langsung dibagikan. Krisnya sudah bisa langsung dipakai untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital maupun mobile banking. Tinggal cetak, tampilkan kode ini di toko, warung, atau bahkan akun medsos untuk jualan online. Jadi bisa mengurangi kebutuhan uang cash. Kita bisa cek riwayat transaksi itu di menu transaksi. Nah, di profil bisnis nanti kita bisa ubah sewaktu-waktu. Di sini bisa dicek bahwa akun ini sudah terverifikasi. Jadi mudah sekali bikin kris tanpa NPWP dan lainnya. Jadi cukup foto toko dan informasi toko. Later. Dari tutorial tadi gampang banget kan teman-teman cara bikin kris itu. Nah, UMKM itu perlu punya kris karena mempermudah transaksi, meningkatkan penjualan, lebih aman dibandingkan uang tunai, dan juga usaha jadi lebih modern serta siap bersaing di era digital. Nah, apa aja sih manfaat kris itu sebenarnya?
Kris itu mempermudah transaksi. Pelanggan cukup scan kode QR, pembayaran langsung masuk ke rekening atau e-wallet. Jadi nggak perlu repot untuk menyiapkan uang kembalian atau khawatir uang palsu. Nah, dengan menggunakan Kris, kita itu nggak perlu membayar biaya admin seperti scan QR non-Kris. Nah, yang ketiga bisa meningkatkan penjualan. Banyak nih calon pembeli itu batal belanja karena toko belum menyediakan Kris. Dengan Kris, UMKM itu bisa menjangkau lebih banyak konsumen yang terbiasa dengan pembayaran digital, juga bisa menjangkau pembelian secara online. Nah, yang keempat itu lebih aman dan transparan, bisa mengurangi resiko dicurangi pembeli atau kehilangan uang tunai. Semua transaksi bisa tercatat secara otomatis, jadi sangat memudahkan pencatatan keuangan. Yang kelima, gratis dan mudah daftar. Proses pendaftaran Kris sederhana dan tidak dikenakan biaya. Jadi UMKM bisa langsung aktif menerima pembayaran digital. Yang keenam, bisa meningkatkan daya saing. Nah, Kris itu sudah digunakan oleh lebih dari 38 juta merchant di Indonesia, mayoritas UMKM. Nilai transaksi Kris tumbuh lebih dari 150% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tren kuat ke arah digital. Nah, jadi kita semua tahu UMKM itu jantung ekonomi lokal. Nah, dengan Kris, usaha kecil bisa ikut tampil keren di era digital. Jadi, yuk kita dukung bareng-bareng. Nah, sekian videonya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.